Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Diah Andayani dengan NIM 248623035357 dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2. Saya akan membuat tugas video untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Pendidikan oleh Ibu Nadia Nela Rosa. Yang pertama ada deskripsi kasus. Latar belakang kasus, siapa, di mana, dan kapan. Seorang siswa berinisial NS berusia 17 tahun kelas 2 SMA di Pasuruan dilarikan ke Rumah Sakit Jiwa Drajiningrat, Malang, Jawa Timur. Siswa asal Kelurahan Karanganyar ini mengalami depresi berat karena diduga oleh perundungan oleh teman-temannya. Menurut kakak NS, adiknya tersebut mengalami depresi berat akibat perundungan yang sudah terjadi sejak lama. Puncaknya pada tanggal 17 Agustus 2024, usai HUT kemerdekaan, menurut KKNS, adiknya tersebut mengalami depresi berat akibat perundungan yang sudah terjadi sejak lama. Puncaknya pada tanggal 17 Agustus 2024, usai upacara kemerdekaan, pihak keluarga membawa korban ke dinas sosial. Keluarga kemudian melaporkan kasus ini kepada Polres Pasuruan pada Senin lalu. Dalam laporan tersebut, diduga ada 15 siswa yang terlibat aksi bullying dan mengakibatkan korban depresi berat. Tindakan bullying yang dilakukan teman-temannya yaitu melakukan intimidasi. NS mengaku mengalami kekerasan verbal serta pemerasan dan pemalakan hingga pemukulan dan sempat dicekal teman-temannya. Bullying itu mengakibatkan korban mengalami depresi berat hingga marah dan memukul tembok. F berkata, korban terungkap sudah dibully sejak SMP. Dia menuturkan adiknya dipermalukan teman-temannya sejak SMP dan berlanjut di bangku SMA. Misal adik saya melakukan hal-hal yang tidak diinginkannya, contoh mau dilaporkan ke pihak sekolah. Kalau tidak dikasih uang langsung dihajar dan diperas dari 10.000 sampai 20.000, ujar kakak korban. Puncak perundungan yang dialami korban terjadi pada 17 Agustus 2024, sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Usai upacara HUT kemerdekaan RI yang ke-79-nya di sekolah, korban dihajar oleh para pelaku di depan gerbang. Faktor internal seperti korban sulit berbicara karena syok, trauma, gejala depresi berat, hilang nafsu makan, bahkan gangguan kecemasan berat. Korban mungkin kesulitan mengelola rasa marah atau sedih yang terus menumpuk. Dan faktor eksternal, adanya tekanan sosial dari perilaku yang muncul dari rasa takut, terancam, dan tidak berdaya. Peristiwa traumatis berulang, di mana korban ini mengalami bullying sejak SMP. Tekanan terus-menerus dalam jangka panjang dapat memicu depresi berat atau gangguan mental lain. Korban dikelilingi, diadang, dan diancam oleh teman-temannya sehingga korban merasa tidak ada jalan keluar. Teori psikologis pendidikan yang relevan dari kasus ini yaitu teori belajar sosial oleh Albert Bandura. Perilaku bullying bisa dipelajari dengan meniru contoh buruk dari lingkungan, misalnya teman, senior, atau bahkan tontonan media. Anak-anak belajar bahwa kekerasan mendominasi, memberi kekuatan dari kelompok sehingga mereka meniru. Dan ada teori hierarki kebutuhan oleh Abraham Maslow. Korban bullying kehilangan rasa aman dan dukungan sosial. Kebutuhan harga diri tidak terpenuhi sehingga menghambat perkembangan ke tingkat yang lebih tinggi atau aktualisasi diri. Ciri-ciri perilaku atau respons psikologis yang muncul dari siswa dan pelaku. Yang pertama dari korban, yaitu menarik diri, menghindari teman, enggan datang ke sekolah atau takut berada di lingkungan sekolah. Perubahan kebiasaan ini yaitu korban hanya makan sedikit, rasa takut berlebihan, stres berat, dan juga depresi. Dan ada ciri pelaku. Yang pertama, yaitu sering menggunakan ancaman, kekerasan fisik atau verbal, berkelompok untuk menekan korban, tidak empati terhadap penderitaan korban, merasa kuat dan berkuasa di hadapan teman sebaya, serta rasa puas atau bangga saat bisa menguasai atau mempermalukan korban.
3. Dampak masalah terhadap pendidikan. Yang pertama, penurunan prestasi akademik, stres dan kecemasan, rendahnya harga diri, atmosfer sekolah yang tidak sehat, penurunan kepercayaan, peningkatan resiko kecemasan. Yang keempat, intervensi atau solusi. Menyerahkan penanganan hukum kepada polisi, memantau sekolah-sekolah, serta meningkatkan bimbingan dan kesiswaan. Mediasi RJ, kesejahteraan korban, pemantauan dan saksi preventif, peningkatan peran BK. Guru dan BK telah sigap dalam mendeteksi dan memanggil pelaku segera setelah kasus muncul. Mediasi berkali-kali telah dilakukan sebelum trauma berat. Selanjutnya, pendekatan psikologis yang digunakan yaitu pendekatan kognitif perilaku. Fokus mengubah pola pikir kognitif dan perilaku negatif korban maupun pelaku. Tujuan membantu korban mengatasi trauma, mengelola stres, mengubah cara berpikir yang menyalahkan diri sendiri, serta mengajarkan keterampilan sosial seperti membantu korban untuk mengendalikan rasa takut dan cemas, melatih korban untuk berkata tidak pada ancaman, memberikan perilaku pada pelaku agar mengubah perilaku untuk pelaku. Pendekatan sosial emosional, fokus meningkatkan kemampuan mengelola emosi, empati, dan keterampilan sosial. Jangka langkahnya, program pelatihan keterampilan sosial. Kedua, role play atau stimulasi situasi sosial untuk melatih respon positif. Yang ketiga, latihan kerjasama dan komunikasi tentang kekerasan. Keterlibatan orang tua atau ahli psikologi. Orang tua korban maupun pelaku memegang peran penting dalam memberikan dukungan emosional penuh. Aktif mendampingi anak saat terapi konseling dan proses perawatan di rumah sakit jiwa agar anak merasa nyaman dan terlindungi. Berikutnya, budaya kelas. Sebelum kasus mencuat, ada toleransi yang kuat terhadap perilaku agresif pelaku, yaitu budaya diam atau tidak ada laporan dari teman-teman korban, dan budaya acuh terhadap pembulian. Guru responsif tapi lebih reaktif dan mediasi kurang efektif. Kemudian setelah mencuat, diarahkan ke budaya empati dan saling melindungi satu sama lain. Serta kolaboratif, visioner, mendorong budaya. Yang bisa dipelajari dari hal-hal tersebut yaitu bullying bukan hanya hal kecil. Jika dibiarkan begitu saja dapat merusak mental anak. Guru dan sekolah serta teman harus sigap dan peduli. Semua pihak harus sama-sama menjaga lingkungan sekolah. Hal-hal yang seharusnya dilakukan yaitu menegakkan aturan tegas anti-bullying tetapi tetap mendidik pelaku. Orang tua mendengarkan anak dengan empati tanpa menyalahkan atau menghakimi. Memberikan dukungan moral dan rasa aman pada anak atau korban. Hal yang tidak boleh dilakukan yaitu jangan mengabaikan, menutupi, atau menyepelekan kasus bullying. Jangan membiarkan suasana sekolah menjadi tempat yang tidak aman bagi korban. Jangan menyalahkan korban atas apa yang terjadi padanya. Guru harus lebih waspada dan lebih peka, aktif dan jadi pembina karakter. Siswa juga harus saling menjaga, menasihati dan berani speak up. Sedangkan sistem pendidikan harus membuat aturan yang jelas, program nyata dan sistem pelaporan yang ketujuh, ada kesimpulan, inti dari masalah dan penyelesaiannya. Kasus bullying di Pasuruan ini menunjukkan bahwa kekerasan psikologis dan fisik yang dilakukan secara terus-menerus oleh kelompok teman sebaya sekitar 15 orang telah menimbulkan dampak berat pada korban. Korban mengalami tekanan mental serius, kehilangan kemampuan berbicara normal, gangguan makan, dan akhirnya harus dirawat di rumah sakit. Guru harus lebih waspada dan lebih peka, aktif dan jadi pembina karakter. Siswa juga harus saling menjaga, menasihati dan berani speak up. Sedangkan sistem pendidikan harus membuat aturan yang jelas, program nyata dan sistem pelaporan yang aman. Yang ketujuh ada kesimpulan. Kasus bullying di Pasuruan ini menunjukkan bahwa kekerasan psikologis dan fisik yang dilakukan secara terus-menerus oleh kelompok teman sebaya sekitar 15 orang telah menimbulkan dampak berat pada korban. Korban mengalami tekanan mental serius, kehilangan kemampuan berbicara normal, gangguan makan, dan akhirnya harus dirawat di rumah sakit jiwa. Kasus ini mencerminkan lemahnya pengawasan lingkungan sekolah, kurangnya peran aktif orang tua, serta minimnya kesadaran teman sebaya dalam menghargai perbedaan dan mencegah kekerasan.
Sistem dukungan sekolah di kasus ini yaitu deklarasi ikrar anti bullying dan pembentukan PKS, koordinasi dengan Polres dan Dinas Pendidikan, menguatkan tindakan hukum dan restoratif, serta restoratif justice dijalankan dengan melibatkan semua pihak dan ditangani secara kekeluargaan atau damai. Penggantian dana rumah sakit. Selanjutnya ada rekomendasi berbasis psikologi pendidikan untuk mencegah kasus serupa. Terapkan kebijakan zero tolerance terhadap perundungan dengan pendekatan restoratif, bukan hanya hukuman. Sediakan jalur konsultasi rahasia bagi siswa yang mengalami tekanan atau perundungan. Yang ketiga, adakan pelatihan parenting tentang komunikasi empati dan deteksi bullying. Jangan hanya diam, saatnya kita kritis terhadap masalah psikolog pendidikan karena masa depan anak-anak ada di tangan kita. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada